Saya dapat edaran ya, maklumat dari Maktab Ad-Daimi, Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu benar-benar ada. Nah, ini saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Rabithah Alawiyah memberitahukan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Nah, ini klaim dari Rabithah Alawiyah bahwa Ubaidillah itu ada, bukan fiktif. Nomor 2, yang dibuat dasar adalah kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Atas perhatiannya dan pemahamannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, tanggal 8 November. Hormat kami Maktab Daimi Rabithah Alawiyah, tertanda Ketua Harian Ahmad Muhammad Al-Attos, Sekretaris Muhammad Bakir Al-Haddad. Nah, di sini di maklumat Maktab Ad-Daimi ini jelas tidak cocok. Leweng lahir aja belum ya, sudah mati. Nggak boleh dirubah ini. Kalau ini dirubah-rubah ya nggak asli lagi. Jangan memalukan. Jangan memalukan. Dulu itu Maktab Ad-Daimi itu selalu memakai dasar ini. Tapi setelah banyak orang yang tahu, ternyata Ubaidillah itu tidak ada. baru berkiblat ke Bahrul Ansab sama Abnaul Imam. Pada waktu Habib Rizik meyakinkan ya, para pengagumnya, ketika sampai pada Ubaidillah, beliau ngeloncat ke kitab abad 12-13, beliau ngeloncat. Nah, ini yang namanya inqita'ur riwayat, terputusnya periwayatan. Nah, ini dalam ilmu mustalah hadis tidak diperbolehkan. Buya Yahya juga jangan bela-bela, salah kok dibela. Saya dapat edaran ya, maklumat dari Maktab Ad-Daimi bahwa, nah ini saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Rabithah Alawiyah memberitahukan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah atau abad ke-6 adalah bukan satu-satunya kitab nasab yang menjadi sandaran para ahli nasab. Masih ada kitab-kitab lain yang ditulis pada abad yang lebih awal, seperti 1. Kitab Bahrul Ansab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Hamiduddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada tahun 433 Hijriah, abad ke-4. Pada halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan daripada Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq atau An-Naqib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Nah, ini klaim dari Rabithah Alawiyah bahwa Ubaidillah itu ada, bukan fiktif. Anak dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nomor 2, yang dibuat dasar adalah kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam, Al-Hasan wal Husain, yang dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang dikenal dengan nama Ibnu Toba yang wafat pada tahun 478 Hijriah atau abad ke-4. Pada halaman 167 sampai 169, beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Semoga tulisan ini dapat menjadi masalah keturunan dari Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Atas perhatiannya dan pemahamannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, tanggal 8 November 2022. Hormat kami Maktab Daimi Rabithah Alawiyah, tertanda Ketua Harian Ahmad Muhammad Al-Attos, Sekretaris Muhammad Bakir Al-Haddad. Ini saya luruskan pemahaman pemutarbalikan fakta tentang kitab Bahrul Ansab. Begitu juga kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam, yang mana kedua kitab ini dijadikan sebagai landasan dasar Rabithah Alawiyah dalam menentukan silsilah nasab mereka sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana menurut mereka Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu benar-benar ada. Ini saya luruskan bahwa kitab Bahrul Ansab
yang dikarang ya oleh Imam Ahmad Amimuddin ya. Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi itu hidup pada abad ke-10. Tolong dibuka kitab Tabaqatun Nasabin halaman 162. Tabaqatun Nasabin alias generasi ke generasi, dari generasi ke generasi pakar nasab, mulai abad pertama Hijriah sampai abad 15 sekarang. Semuanya lengkap di sini. Termasuk ini biodata dari pengarang kitab Bahrul Ansab yang katanya meninggal wafat pada tahun 433 Hijriah. Leweng lahir aja belum ya, sudah mati. Jadi Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, nah ini pun salah kok. As-Said Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, bukan Muhammad bin Ahmad Amiduddin. Buka ya, Tabaqatun Nasabin halaman 162, nomor nasab atau nomor pakar nasab yang ke-396. Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qurnul Ashir, yakni abad ke-10. Lahu Bahrul Ansab, beliau mengarang kitab yang bernama Bahrul Ansab au Al-Musyajjarul Kasyaf li Usulis Sadatil Asyraf. Jadi nama kitab Bahrul Ansab itu sama dengan Al-Musyajjarul Kasyaf li Usulis Sadah Al-Asyraf. Tubi Abil Qahirah am 1356 Hijriah. Jadi kitab pertama yang dicetak ya, kitab Bahrul Ansab pertama dicetak itu di Kairo pada tahun 1356 alias abad ke-14 Hijriah. Lah, di sini di maklumat Maktab Ad-Daimi ini jelas tidak cocok. Jadi saya minta tolong kepada tim dari Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi. Saya kasih PR jenengan, jangan memalukan. Jangan memalukan. Jadi siapa yang bilang bahwa kitab Bahrul Ansab itu tidak mencantumkan nama Ubaidillah dalam nasab putranya Imam Ahmad? Ya kitab itu sendiri. Jadi di muqaddimahnya atau at-tahqiq ya, muqaddimatut tahqiq halaman 11 kitab Bahrul Ansab ya, itu ada keterangan bahwa wa'tamadal mu'allifu fi kitabihi hadza, dan mu'allif pengarang kitab Bahrul Ansab ini bertendensi ya pada hadza katsiran ala kitab Umdatut Thalib. Jadi kitab Bahrul Ansab itu mengambil ibarat-ibarat dari kitab Umdatut Thalib ini. Kitab Umdatut Thalib ini yang mengarang Ibnu Ambah. Ibnu Ambah ini lahir pada tahun 738 Hijriah dan wafat pada tahun 828 Hijriah. Abad ke-9. Umdatut Thalib ini dicantumkan ke dalam kitab Bahrul Ansab untuk mentahqiq redaksi aslinya. Jadi redaksi aslinya itu ya berupa manuskrip tulisan tangan. Ya, jadi dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah. Jadi tolong dikoreksi lagi bahwa As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, bukan As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin. Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi ini hidup pada abad ke-10 alias antara tahun 900 ya. Beliau meninggal pada tahun 967 Hijriah. Kok ini meninggal pada tahun 433 Hijriah ini piye toh? Wong lahir aja belum kok sudah mati, itu gimana? Ya. Dan di situ tidak ada yang namanya tercantum Ubaidillah, nggak ada. Jadi saya ulangi lagi, muqaddimahnya at-tahqiq. At-tahqiq itu yang menyalin ya kitab aslinya Bahrul Ansab ya, Al-Musyajjarul Kasyaf itu disalin lagi oleh para pengarang ya pada abad setelahnya, dan para pengantar ya yang menahqiq kitab ini sendiri sudah berkata jelas bahwa
kitab ini berdasarkan referensi dari kitab Umdatul Thalib karangan Ibnu Ambah ini. Wa naqala ibaratin katsiratin minal umdah. Jadi muallif Syekh Ahmad bin Amiduddin ini mengambil ya banyak sekali ibarat atau takbir-takbir dari kitab ini. Min duni tasrihi bin naqli anhu, tanpa menjelaskan secara jelas bahwa beliau mengambil takbir dari kitab ini. Jadi diklaim itu ibarat atau takbirnya sendiri. Ini sudah jujur beliau ini. Wa aktsaru ibaratil muqaddimati ma'khudzatun min muqaddimati Umdatul Thalib, sama. Jadi muqaddimah yang ada di dalam kitab Bahrul Ansab itu diambil dari kitab muqaddimahnya Umdatul Thalib karangan Imam Ibnu Ambah. Jadi salah telak kalau kitab Bahrul Ansab dijadikan sebagai rujukan bahwa Imam Ubaidillah itu ada. Lah Imam Ubaidillah itu ada, ya, itu baru muncul ketika redaksi aslinya, manuskrip aslinya itu dikoreksi, diorek-orek itu. Pada salinan abad ke-12 sampai ke-13 Hijriah, baru ada tampil nama pertama Abdullah, baru difahami, ya, dimanifestasikan sebagai Ubaidillah, ditafsiri sendirilah gitu. Jadi harusnya manuskrip asli itu nggak boleh dihilangkan, sama seperti kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah. Ini manuskrip aslinya ditampilkan, nggak dirubah. Jadi ketika ada pohon atau sajarah nasab itu tetap aslinya ditampilkan. Nggak boleh dirubah-rubah, nanti nggak asli lagi. Sama seperti di penataran itu, di dalamnya itu ada kalung salib ya. Dari mana itu? Terus ada lagi ada lambang logo David Yahudi itu ada ya. Ini manuskrip asli tulisan tangan. Ini harus ditampilkan, nggak boleh diorek-orek ini. Jadi ini kitab aslinya lah. Yang lainnya ini adalah penyalin, diedit lah cara bahasa sekarang itu. Copy paste. Ini aslinya. Ini tulisan aslinya. Nggak boleh dirubah ini. Kalau ini dirubah-rubah ya nggak asli lagi, nggak otentik lagi datanya. Ini yang terjadi pada kitab Bahrul Ansab. Katanya disebutkan di halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan dari Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq atau An-Naqib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya. Disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Gak ada nama Ubaidillah. Itu tambahan sendiri, salinan ya, disalin lah. Bentuk salinannya ini sudah bentuk salinan ini. Yang ini salinan abad 12, 13, 14. Kalau yang aslinya ini tulisan aslinya. Jadi nggak boleh manuskrip itu diopo-opo, itu nggak boleh, diotak-atik nggak boleh. Harus ditampilkan aslinya baru disalin. Kalau mau ngedit, ya ngedit ini aja, jangan ngedit yang awal. Yang menahkik ya atau memberi pengantar pada kitab Bahrul Ansab itu ya, di sini juga menyatakan di dalam halaman 10, Wasayyidu Syamsuddin Muhammad mu'allif hadzal kitab, dan Sayyid Syamsuddin ya, biasa di dalam dunia Arab itu ada gelar nama-nama lakob ya, panggilan-panggilan lain, yaitu Muhammad ya. Mu'allif hadzal kitab kana nakobiyan bisuro. Jadi pengarang kitab Bahrul Ansab ini adalah seorang nakobah ya, di daerah Suro. Walam aksur, dan saya tidak pernah menemukan ala tarikhi wiladati, sebenarnya Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin ini tidak ditemukan tarikh atau sejarahnya pada saat hari kelahirannya ataupun hari wafatnya. Walam aksur ala tarikhi wiladatihi wala wafatihi walakin yadharu mimma tawi kitabihi hadza annahu asya ila hawalai sanati 900 Hijriah. Tetapi sudah jelas pada muatan kitab Bahrul Ansab ini ya, bahwa jelas beliau pengarangnya hidup antara tahun 900-an, artinya 9 tahun lebih. Dan di dalam kitab yang lain diterangkan bahwa beliau wafat pada tahun 967 Hijriah. Jadi abad ke-10. Jadi kitab Bahrul Ansab ini kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qarnul Ashir. Lahu Bahrul Ansab au Al-Musajjarul Kasyaf li usuli Sadatil Ashraf tubi Abil Qahir am 1300
Hijriah. Dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah alias abad ke-14. Jadi jangan katakan pengarang kitab Bahrul Ansab ini meninggal tahun 433 Hijriah, abad ke-4. Lahir aja belum kok sudah mati. Itu bagaimana? Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi referensi. Jadi jangan bosan-bosan namanya belajar kok. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah. Gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik, pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela. Salah kok dibela. Habib Bahar Sumet itu juga rekan seperjuangan ketika nyantri di Darul Lughah wa Dakwah Raji Bangil, ya enggak, ya jangan begitulah. Adillah terhadap diri sendiri dan orang lain. Buya Yahya, saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Ya, kalau jenengan mau mengakurkan, ya ayo kita jujur-jujuran. Kita ini dituntut untuk jujur gitu. Gitu. Di abad keterbukaan ini kita harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sekelas saudara saya Imam Buya Yahya juga harus mendukung kami harusnya. Jangan dukung Habib Bahar dan teman-temannya. Jadi tolong dibuka Buya Yahya ya, kitab-kitab yang lama termasuk Umdatul Thalib, Al-Fakhri juga dibuka, tolong ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sudah jelas. Dulu itu Maktab Ad-Daimi ini selalu memakai dasar ini. Tapi setelah banyak orang yang tahu, ternyata Ubaidillah itu tidak ada. baru berkiblat ke Bahrul Ansab sama Abnaul Imam. Dulu juga Maktab Ad-Daimi juga fanatik dengan Tahdhibul Ansab karya Imam Abdul Hasan Ubaidillah ini. Tapi setelah tahu, masyarakat tahu, baru lari cari pembenar lain di kitab yang lain. Nah, cari yang lain itu juga harus yang benar lah, gitu loh. Yang teliti, yang jeli, yang hati-hati, jangan dipublikasi kalau belum pasti, kan begitu. Ya, ini kok sudah dipublikasi, padahal ini salah. Ya memang al-insan makhlul khata' wa nisyan. Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kesalahan. Memang tak ada gading yang tak retak, memang sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Ya. Tak ada kejahatan yang sempurna. Ya. Dan sepandai apapun menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sebab itu saya nggak ngelokno, wong poso-poso kok ngelokno. Ya ayo belajar bersama. Mohon disadari dan difahami oleh para pengikut dan jamaah fanatik ya, para habib untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini. Sekarang ini sudah zaman canggih sekarang. Kitab Bahrul Ansab yang asli itu sekarang bisa diedit covernya. Bahrul Ansab itu covernya tuh memang tulisannya yang wafat pada tahun 433 Hijriah. Siapa yang bikin cover itu? Ada dua cover. Yang cover asli itu wafat tahun 967. Oh itu beda. Nah ini kan saking pinternya permainan yang menggiring opini publik ya. Nah, ini namanya kebohongan. Jangan bohong lah, jujur apa adanya. Terus nomor dua ya. Nomor dua ini yang dipakai oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah adalah dasarnya kitab Abnaul Imam bin Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain. Dikarang oleh Abdul Mu'ammar Yahya bin Muhammad yang terkenal dengan nama Ibnu Toba. Benar memang wafatnya pada tahun 478. Nah, ini saya lihat. Beliau termasuk nasabah abad kelima. Bersama dalam kitab Tabaqatun Nasabin. Kita lihat dulu. Ibnu Toba, halaman 103, nomor pakar nasab 238. Yahya bin Muhammad bin Toba al-Alawi al-Hasani, wafat tahun 478. Benar, Ibnu Toba benar wafat pada tahun 478 Hijriah. Halaman 103. Benar. Pada halaman 167 sampai 169, beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada. Jadi Abdul Mu'ammar itu tidak pernah menyebutkan ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Ini manifestasi dari pemahaman
4 ulama penahkiknya. Judulnya pun judul palsu sebenarnya. Jadi ada sistem pencantolan nama Ubaidillah oleh ulama abad 12 sampai ulama abad 13. Judulnya aja sudah palsu. mohon maaf kalau dikoreksi lagi. Kitab ini aslinya itu cuma 20 halaman, enggak banyak itu. Jadi kitab ini ditahqiq oleh yang pertama Ibnu Sodaqah Al-Halabi Al-Warraq. Yang kedua Abdul Aun As-Sifari. Yang ketiga Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi. Beliau wafat tahun 1350, abad 14. Dan Habib Yusuf Jamalullail keturunan Ba'alawi sendiri. Jadi mereka berempat itu menambah-nambahi nama sesuai dengan zaman 4 ulama tersebut. Jadi Habib Yusuf Jamalullail ini hidup pada abad 13. Nanti Ibnu Sodaqah ini menambahi, Pak. Dituliskan di situ sendiri di Muqaddimatut Tahqiqnya bahwa Ibnu Sodaqah menambahi banyak nama dalam silsilah nasab setelah masanya Ibnu Tobatubah meninggal. Jadi kitab ini sudah banyak ditambah-tambahi dari kitab Ibnu Amba. Sama. Jadi ngambil dari kitab ini Umdatul Thalib ini. Jadi kitab Abnaul Imam ini diambil dari sini. Tambah-tambahi sendiri. Jadi ada skema di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah kan jelas. Halaman 117 ya. Halaman 117 itu sudah sore ya. Imam Fakhrur Razi itu menerangkan. Jadi di situ Imam Fakhrur Razi menyebutkan bahwa 127 ya. 127 kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmad al-Ibkhiyat wa al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramlah wal Husain aqibuhu bini Sabur. Waqtalata nasabu waladil Husaini hadza bi waladil Husaini bin Muhammad Asy-Sya'rani bin Ali al-Uraidi. Jadi putranya Imam Ahmad al-Muhajir yang diklaim sebagai ayahnya Ubaidillah itu cuma ada 3. Yang pertama yaitu Muhammad Abu Ja'far berketurunan di daerah Roy, Iran, dan Ali bin Ramlah daerah Palestina, dan Husain di Aqibu bin Sabur. Jadi ada 3 dong. Ada 3 dong. Jadi nggak ada yang namanya Ubaidillah, nggak ada. Jadi jika Maktab At-Taimi menjadikan dasar kitab Abnaul Imam itu sebagai dasar bahwa Imam Ubaidillah itu ada, memang ada. Ada, tapi bukan karangan asli dari Ibnu Tobatubah yang wafat tahun 478 Hijriah itu. Berdasarkan pengantar dan tulisan tambahan, editan lah kira-kira, salinan dari Ibnu Sodaqah, dikuatkan lagi oleh Habib Yusuf Jamalullail. Jadi bisa dikatakan bahwa kitab Abnaul Imam ini adanya pada abad 12 sampai 13 Hijriah. Bahkan dieditkan lagi, disalin lagi pada abad 14 Hijriah. Ibnu Sodaqah sendiri yang menambah-nambahin. Padahal standar untuk manuskrip asli tulisan tangan itu nggak boleh dicoret-coret, nggak boleh. Sama seperti kitab Ibnu Al-Qabi ini, tulisannya harus di asli. Baru edit, kalau mau mengedit ya di salinannya, jangan di aslinya. Kalau di aslinya ya jelas fatal. Ini pernah dikritik oleh Habib Yusuf Jamalullail. Nggak etis lah, nggak etis. Oleh sebab itu mohon Maktab At-Taimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi selain 2 kitab ini. Jadi jangan menggiring opini publik ya. Yang nggak ngerti ya, wah ya bener ini kitab asli. Antara cover dengan isinya itu beda. Cover bisa dibuat, bisa diedit nggak? Ya ini kitab Bahrul Ansab aja bisa diedit. Bisa diedit. Lawang belum lahir kok meninggal dunia dulu itu gimana? Ya. Oleh sebab itu mohon para ulama untuk mendukung kejujuran ini. Jangan dihalang-halangi atau dituduh, wah itu iri dengki kiai yang gak laku. Ya, iri karena Habib itu benar-benar dihormati oleh masyarakat Indonesia. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ayo yang jujur, yang jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Netizen itu semua cerdas. Netizen lebih hebat daripada saya.
Netizen itu kritis-kritis sekarang itu, nggak seperti dulu. Pokoknya agama itu logika, agama itu cuma dogma saja, nggak harus logika sekarang, harus ada buktinya. Netizen dan YouTuber sekarang itu cuma cerdas-cerdas. Era keterbukaan. Dulu ya di kitab ini di Indonesia nggak ada kitab ini. Nggak ada. Saya sudah muter-muter berkali-kali di percetakan daerah Ngampel ini, ya. Nggak ada. Karena apa? Kalau ini ada di Indonesia, ya taruhannya, ya taruhannya keyakinan akan sirna. Jadi tolong Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah, ya, jangan halang-halangi para pencari data fakta yang otentik tentang nasab dzurriyyah Rasul yang sebenarnya. Jangan difitnah kami. Kami bukan berasal dari NAAT loh, ya, dari Nakobah, Ansab, Auliatis Abugan. Saya dari orang pribumi asli Indonesia Raya. Saya orang Jawa. Orang Jawa. Harus sama-sama saling mengingatkan itu. Watawasau bil haq. Kalau para habib atau habaib mau mengingatkan, ngasih nasihat, menceramai orang, kok nggak mau diceramai, itu bagaimana? Itu namanya kan nggak seimbang lah. Mau kritik orang tapi nggak mau dikritik. Golek menangi dewi kalau bahasa Jawanya begitu, Bid. Saya juga menghormati Habib Rizik. Pada waktu Habib Rizik menyanggah, ya, orang-orang yang tidak percaya terhadap Bani Alawi atau Ba'alawi, para habib itu sebagai keturunan Rasulullah, beliau mempublish, ya, pendapatnya sekaligus meyakinkan, ya, para pengagumnya bahwa Habib itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah. Tetapi ketika Habib Rizik menggunakan kitab Tahdzibul Ansab ini, saya akui jempol benar, dan mengeluarkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini benar. Tapi ketika sampai pada Ubaidillah, beliau ngeloncat ke kitab abad 12-13. Beliau ngeloncat. Ya. Jadi abad yang lama itu ditiadakan semua, langsung loncat itu. Seakan-akan seperti benar-benar ada Imam Ubaidillah itu ada. Iya benar ada Imam Ubaidillah, tapi kitab karangan ada abad 12-13. Nah ini yang namanya inqita'ur riwayat, terputusnya periwayatan. Nah ini dalam ilmu mustalah hadis tidak diperbolehkan. Jangan sampai mencari dalil dari kitab fikih tentang kebiasaan sudah diyakini nasab, tentang persaksiannya. Ada kitab tambih juga ada. Kitab-kitab fikih banyak menerangkan tentang itu. Tapi jangan lari dari jalur kitab nasab loh ya. Nanti tambah ruwet. Ayo kita cari lagi bareng-bareng. Jadi intinya kita belajar terus. Tadi saya tidak menvonis langsung dalil bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, itu tidak. Ayo cari bareng-bareng. Selama ini belum ketemu. Imam Ubaidillah itu belum ketemu. Ketemunya di abad 12. Lah abad yang lampau itu bagaimana? Lah kalau nggak ada kok diadakan itu bagaimana? Saya punya kitab ini mulai abad 3 Hijriah. Mulai tahun 214 sampai 277 Hijriah saya punya kitab. Jadi mulai abad 1 Hijriah sampai abad 15 Hijriah itu ada semua. Siapa pakar-pakar nasab yang ada di dunia ini? Dalam kitab Tabaqatul Nasabin. Kitab ini sudah menerangkan lengkap. Dari generasi ke generasi pakar nasab yang ada di dunia. Tidak bisa diingkari ini. Sampai tahun 1975 masih tercetak di sini. Para pendengar dan pemirsa sekalian, mencari titik kebenaran, ya, itu memang banyak halangan. Ya, difitnah karena iri dengki atau enggak laku, atau malah justru dituduh sebagai anak zina atau apa. Jangan begitu, jangan panik di Bahar Smith, jangan panik. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah juga harus jujur, jangan panik lah. Ayo terus terang kepada masyarakat. Selama ini yang agak sedikit berubah auranya itu Habib Hussein Ba'akil itu ya, minta maaf nangis-nangis itu ya. Ya, tidak usah minta maaf ke saya, minta maaflah kepada Allah. Tuhan semesta alam, Tuhan kita bersama. Gak perlu ada yang ditakut-takuti. Takutlah kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri dawuh, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi
fal jannatu alaihi haramun. Ini kan Nabi. Barang siapa mengaku-ngaku bapaknya orang lain, bapaknya orang lain diakui sebagai bapaknya, padahal dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Jangan ngaku-ngaku. Kalau Imam Ahmad tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah, ya Ubaidillah jangan ngaku-ngaku sebagai anaknya Imam Ahmad. Kalau ngaku-ngaku atau diaku-akukan, ya diada-adakan, nanti secara terus-menerus ya, akan merusak nasab. Merusak nasab. Sama seperti saya ini, saya ngaku-ngaku sebagai anaknya Bung Karno dari istri yang simpanannya. Jangan sampai percaya, jangan percaya. Anaknya Bung Karno itu sudah ada tertulis ya dalam sejarah yang kita pahami, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita lihat. Ya. Terus tiba-tiba saya ngaku sebagai anaknya Bung Karno. Ini piye toh? Lah, bila itu saya lakukan, maka saya ini orang yang haram masuk surga. Haram hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Siapa yang ngendika itu? Ya Rasulullah sendiri. Wah, nanti ada orang hebat. Saya ini loh keturunannya Gajah Mada. Gajah Mada itu pas dia itu muksa, itu menikah dengan Mbah Buyut saya di Lamongan. Di Lamongan kan ada namanya daerah Modo, itu Modo di situ, dan saya sebagai anak cucunya. Jangan percaya. Ittisalur riwayat apa ingkitok riwayat? Ingkitok riwayat itu putus periwayatan. Jangan dipercaya. Oleh sebab itu, ayo jujur bersama. Jujurlah. Jangan mengakui sesuatu yang bukan hak kita. Kemarin dalam video yang saya sampaikan itu agak keras ya, saya mohon maaf. Karena nanti kalau saya keras, sampean nggak terima. Sampean juga keras, Bahar Smith juga keras. Dulu itu pada era Pak Karno dan Pak Harto itu nggak seheboh ini sebenarnya. Habib itu sama tiarap kok. Mereka itu mendahulukan Ustadz Kiai Mudin asli pribumi setempat kok. Nah sekarang ini pada zaman fitnah ini mulai berkeluar dan mengaku-ngaku sampai semuanya diserang. Nakoba Ansab Auliautis juga diserang semua. Nggak ada keturunan wali semua keturunan kanjeng Nabi, nggak ada semua. Hubungan semua dia sendiri atau mereka sendiri yang mengakui sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, akhirnya kan jatuh sendiri. Nah, hukum karma 212. Jadi mohon semuanya untuk menahan diri, argumentasi dibantah dengan argumentasi. Ya, jadi dalam ilmu akademisi ya diskusi ya harus dengan diskusi, jangan mengandalkan okol ya, otot ya, harus mengandalkan akal sehat supaya semuanya ketemu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau memang salah ya harus mengaku salah. Gak boleh menang-menangan. Watawasau bil haqqo, saling berwasiat tentang kebenaran. Qulil haqqo walau kana murron. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit dirasa, walaupun pahit didengar. Jadi kitab-kitab ini sudah cukup untuk mementahkan ya hujah dari Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Edaran ini saya bacakan kan karena memang edaran ini sudah diketahui oleh anggota Rabithah dan dibacakan sendiri oleh para habib, dan saya mendengar sendiri dan melihat bahwa ini memang benar-benar dibacakan dan mantap seakan-akan itu benar itu. Bahrul Ansab ya, Imam Ahmad Amiduddin, padahal salah. Imam Ahmad ya bin Amiduddin wafat tahun 433 Hijriah, belum lahir sudah wafat. Berarti kurang referensi kitabnya. Netizen itu lebih cerdas. Antara pemain dengan penonton itu lebih cerdasan penonton. Penonton itu lebih hebat semua. Oh sekarang itu netizen kritis tidak bisa dibodohi sekarang. Wah kitab ini ada yang punya link untuk bisa di-download kok sekarang tuh. Dari Maktabah Mesir sana. Bisa kok. Lah apakah Ustadz ini masih tetap tidak percaya akan masih adanya dzurriyyah Rasulullah? Percaya saya. Kalau memang ada isbatnya. Selama ini yang punya isbat itu malah justru dari jalur Syarif Sayyid. Ya dari NAAT itu malah banyak yang memiliki isbat dari Maroko ya, Al-Idrisi, ada yang dari Suriah, dari Baghdad, dari Irak, dari Bukhara. Mereka punya. Nah, walaupun begitu nanti tetap misalkan tes DNA adalah alternatif terakhir ya. Ya monggo dijalankan. Kalau memang
cukup dengan naskah-naskah ya, dengan kitab-kitab ini cukup ya, sudah nggak perlu tes DNA. Oh, sudah jelas loh. Sudah jelas bahwa kitab Bahrul Ansab dan kitab Abnaul Iman itu tidak bisa dijadikan hujah alasan untuk pembenaran bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa. Ubaidillah itu nggak ada. Ada memang, tapi lewat salinan ya, nyantol, mencangkokkan nasab, menisbatkan ya. Yang menisbatkan bukan Ubaidillahnya, tapi pengarang kitabnya, pentahkiknya itu, pengantar kitab itu, penyalinnya itu. Bahkan berani-beraninya mengedit naskah asli yang sudah asli otentik kok malah dicorak-corek. Demikian mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan dalam